Bapak Taufik untuk memberikan sambutannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Pertama kali kembali saya mengkoreksi kecil. Udah nggak tahu, udah nyebar kemana-mana. Saya ini bukan dokter, apalagi profesor. Itu ajalah. Saya orang biasa-biasa saja, pensiunan dosen. Saya praktisi. Bahwa saya ngembangkan ini, ngembangkan itu, hak cipta ini, hak itu urusan lain lah ya. Tapi gelar akademik saya biasa saja dan saya tidak pernah pusing dengan itu. Nah, pada kesempatan ini saya diminta untuk menjadi memberikan sambutan dengan judul yang menarik. Tentunya pertanyaan yang mungkin muncul pada banyak Anda adalah, kok ngangkat lagi judul ini? Tentu saja kami mengatakan ini perlu diangkat lagi karena belum selesai. Itu yang pertama. Kedua, kenapa belum selesai tapi diangkat lagi kok terus? Karena sangat amat jelas sekali peristiwa kejadian ini bukan sekedar kriminal yang biasa, tetapi kriminal yang direncanakan, yang saya beri nama pembunuhan keji dan sewenang-wenang. Dan makin lama dengan terbukanya kasus Duren 3, terlihat jelas gambaran dengan pola yang amat sangat jelas dilakukan atau adanya keterlibatan ini permainan atau eksekutornya itu dari mafia Sambo. Apa ciri-cirinya? CCTV dimatikan, ya kan? Kemudian beritanya bohong-bohong, putar balik fakta, cara preman, misalkan ya, wah melawan petugas. Dari mana lu mau pakai pakaian preman? Dari mana ngaku petugas? Nyusup. Saya jadi ingat kasus Insinyur Hermawan yang dikerjakan dengan susup-susup dengan judul preman, yang ngegebukin dia dan alasan di karang-karang. Tetapi ciri yang sangat jelas adalah adanya permainan, saya terus terang aja dah, permainan dari amplop coklat, maaf saya terus terang belak-belakan, yang membuat Komnas HAM waktu itu menjadi amat sangat jenaka sekali temuannya. Nah, Komnas HAM kalau nggak sepakat, mari ketemu saya, kita bicara. Saya akan tunjukkan pada Anda. Dan saya bilang, bikin sumpah depan publik bahwa Anda tidak terima amplop coklat, saya akan minta maaf ke publik bahwa saya keliru. Jadi memang dibikin susah. Kalau udah belat-belit masalah sepele bikin susah, udah pasti ada apa-apanya. Nah, ini dari sini terlihat bahwa mafia Sambo ini memang dijadikan alat dan dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk hal-hal yang nggak benar, ilegal, kriminalisasi segala macam. Ciri-cirinya sama persis. Yang rame di media sosial kan selalu yang disalahkan adalah korban yang sudah meninggal. Itu ciri-cirinya sama. Di Kanjuruhan yang salahkan supporter, bahkan lebih gila lagi yang disalahkan tangganya, yang disalahkan pintunya, gas air matanya, enggak disebut-sebut. Udah ciri-cirinya mirip lah ya. Kalau sudah ngebongkarnya lama dan berbelit-belit, udah pasti ada permainan. Kemudian ada persaingan di tubuh Polri, terindikasi, kalau salah dikoreksi. Ketangkap lagi bintang 2 polisi yang namanya Teddy itu, kok cepat prosesnya, belang-belang, nggak ada belat-belit. Kesimpulan saya apa? Oh, ini bukan gengnya mafia Sambo nih, mungkin lawan berseberangan dan bersama, dan itu ditangkap juga tuh bos-bos judi online. Mungkin ya geng Sambo masih berkeliaran, ya arti Irjen Teddy ya digeruduk lah gitu. Cepat prosesnya, nggak banyak neko-neko. Seperti proses Duren 3, seperti proses kilometer 50. Jadi kita kembali mengangkat kasus kilometer 50, bukan cuma kasus itu, bukan. Memberikan gambaran keterkaitan dari hasil kerja jaringan mafia yang kita sebut mafia Sambo. Salah satu, jaringan yang paling berkuasa
ada polisi di dalam polisi yang ngatur semuanya dengan dana triliunan yang dapatnya bukan dari anggaran polisi, yang akan menentukan polisi mau bergerak kemana. Dan saya sangat prihatin membuat Kapolri kita Pak Sulistyo dalam posisi yang tidak mudah, sehingga saya apresiasi kecil pada Pak Jokowi memberikan pengarahan. Saya terlepas dari masalah cara ya, tapi beliau meminta tindak tegas ini. Ya kita lihat nanti, mudah-mudahan polisi dibenahin, karena polisi sudah diberikan pesan bahwa kepercayaan publik makin lama makin menurun, bahkan sekarang sudah berada pada titik terendah, dan orang sudah tidak respect lagi pada polisi sebagai institusi. Walaupun masih banyak, saya meyakini polisi-polisi yang baik masih berpegang pada tribrata. Biasanya orang-orang yang baik ini tidak akan muncul, tidak akan berada dalam posisi yang menentukan. Mari kita cermati, mari kita simak, tentunya lewat apa yang akan disampaikan pembicara nanti. Silakan kalau dari Anda yang dengan Zoom ingin menanggapi, menanyakan segala macam, saya kira mari kita berbicara sama-sama untuk menjadikan ini pembelajaran dalam proses membangun learning mental sebagai kelompok bangsa yang menggunakan akal sehat, logika yang cerdas, dengan niat baik. Kami berbicara dan kami merespon ini dengan dasar nilai-nilai yang Uyut pegang, yaitu veritas, kebenaran, probitas, kejujuran, dan justitia, keadilan. Siapapun pihak manapun yang melanggar satu atau lebih dari 3 nilai utama ini, bukan nilai utama, maaf, dengar dari nilai inti ini, kami akan bereaksi sesuai kemampuan kami. Terima kasih, selamat kita berdiskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita sampaikan kepada Bapak Dr. Taufik Bahaudin. Memang orang mesti dokter itu. Oke. Bener ya? Bukan dokter saya. Oh, oke. Profesor. Siap. Terima kasih kepada Bapak Taufik Bahaudin dari UI Watch. Tadi beliau telah memberikan sambutan yang sangat luar biasa untuk mengawali diskusi kita pada siang hari ini, yang bisa kita tangkap bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang tentu memprihatinkan bagi institusi kepolisian kita, di mana beliau menyampaikan tadi bahwa kepercayaan publik yang nampaknya mengalami penurunan terhadap institusi Polri, bahkan berada pada posisi yang sangat terendah. Tetapi di sisi yang lain beliau menyampaikan masih banyak juga polisi-polisi baik, dan tentu sebagai negara hukum kita tentunya tetap membutuhkan keberadaan institusi Polri yang diisi oleh orang-orang yang baik, yang benar-benar ingin dan serius di dalam menegakkan keadilan. Baik para peserta, para pemirsa sekalian yang berbahagia, jadi sebelum kita mempersilahkan para pembicara kita, sebagai moderator saya perlu menyampaikan bahwa sudah sangat banyak yang mengikuti kegiatan webinar ini, dan tentunya kegiatan ini juga disiarkan oleh beberapa channel YouTube. Ada Realita TV, ada UI Watch, ada Oligarki, ada Salwa Media, ada Mimbar Tube, ada Ibrahim Aji, ada Ekonomi Politik Islam, ada USM Channel, ada Ahmad Yani Channel, IDC Channel, People Power, Racikan Berita, lalu kemudian Adnan Balfas Official. Nah, oke, FNN TV juga turut serta di dalam menyiarkan kegiatan diskusi kita pada siang hari ini. Baik, selanjutnya kita langsung akan mempersilahkan para pembicara kita. Mari kita simak bersama-sama. Yang pertama